Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Semangat pagi sobat pendidikan, kembali lagi dengan saya Mahmud Badarudin di channel Mahmud Badarudin. Kita hari ini akan belajar mengenai statistika, masih dalam data pemusatan data, khususnya untuk ukuran letak, dan kita akan belajar mengenai apa yang namanya kuartil. Nah, di video pembelajaran nanti kalian akan belajar apa itu kuartil, terus secara bahasa dan secara kata-kata, terus bagaimana sih cara ngitung kuartil gitu kan, terus apalagi ya untuk menentukan kelas kuartil dan untuk menentukan berapa nilai dari kuartil itu sendiri. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran, buat kalian yang belum like video ini silahkan di like terlebih dahulu, kasih jempolnya. Terus kemudian buat kalian yang belum share video ini silahkan di share ke teman-temannya agar video ini lebih bermanfaat untuk banyak orang. Dan buat kalian yang belum komen silahkan komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe, ayo dong di subscribe biar kami lebih semangat dalam membuat video pembelajaran. Nah, kita langsung saja deh masuk ke pembelajaran. Mari kita saksikan. Oke sobat pendidikan, kita masuk ke video pembelajaran. Di sini kita akan belajar mengenai statistika pemusatan data khususnya di ukuran letak. Nah, ukuran letak sendiri ada 3 macam, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama yang akan kita bahas di video kali ini adalah kuartil. Jadi video ini membahas lebih dalam mengenai kuartil. Nah, kuartil itu apa sih? Nah, secara kata, kuartil itu berasal dari kata kuartet, yaitu 4 bagian. Dan secara bahasa, kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian sama banyak setelah diurutkan. Jadi kalau misalkan ada banyak data, terus kita urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kuartil ini membagi data tersebut menjadi 4 bagian. Seperti itu. Nah, untuk kuartil sendiri dibagi menjadi 3, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai kuartil bawah atau Q1. Nah, Q1 itu rumusnya adalah TB ditambah P dikali 1/4N dikurang FK per F. Nah, yang kedua ada kuartil tengah atau median. Nah, untuk rumus median sebenarnya sudah dijelaskan di video sebelumnya, jadi silahkan dilihat kembali saja. Terus yang ketiga adalah kuartil atas atau Q3. Q3 adalah TB ditambah P dikali 3/4N dikurang FK per F. Nah, dengan TB adalah tepi bawah, N banyaknya data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F-nya itu frekuensi kelas kuartil, dan P adalah panjang kelas. Nah, sebelum kita menentukan nilai kuartil atas, bawah, dan tengah, maka kita harus mencari dulu kelas kuartil. Nah, di sini saya membagi kelas menjadi Q1, Q2, Q3 dan bilangan dan data yang berjumlah ganjil dan data yang berjumlah genap. Untuk Q1, data yang berjumlah ganjil rumusnya adalah 1/4 kali N tambah 1. Untuk yang genap adalah 1/4 N. Nah, untuk kelas Q2, lihat saja video tentang median. Di sana dijelaskan lebih dalam bagaimana cara menentukannya. Terus yang ketiga adalah kelas Q3, rumusnya adalah untuk ganjil 3/4 dikali N tambah 1. Untuk genap adalah 3/4 N. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita mengerjakan contoh yang sudah saya buat. Nah, contohnya adalah perhatikan tabel berikut. Di situ di kolom itu ada nilai frekuensi. Nilainya 1 sampai 5, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 30 dengan frekuensi 3, 12, 17, 5, 6, dan 7. Nah, biasakan ketika ada tabel
distribusi frekuensi kelompok, maka kalian buatlah FK-nya terlebih dahulu. Nah, FK itu kan frekuensi kumulatif. Nah, cara membuat frekuensi kumulatif adalah yang pertama datanya diturunkan ulang, yang kedua adalah ditambah secara diagonal ke kiri atas, ke kanan atas. Jadi 3 ditambah 12 15, 15 tambah 17 32, 32 tambah 5 37, 37 tambah 6 43, 43 ditambah 7 50, seperti itu. Dan data nilai yang terakhir ini nih, frekuensi kumulatif terakhir itu adalah banyaknya data pada tabel distribusi frekuensi tersebut. Nah, soalnya adalah tentukan nilai dari Q1, Q2 dan median. Nah, yang pertama kita sudah tentukan kan N-nya adalah 50 banyaknya data. Dilihat dari frekuensi kumulatif terakhir. Terus kemudian sekarang kita menentukan kelas mana sih yang merupakan kelas kuartil bawah gitu kan. Karena jumlah datanya berjumlah genap, maka kita gunakan rumus 1/4 N. Maka kelas Q1 adalah 1/4 N. Dengan N adalah 50, maka 1/4 kali 50 adalah 12,5. Nah, sekarang kita lihat di frekuensi kumulatif. 12,5 itu terdapat pada 15. Sehingga kelas kuartil bawah adalah 6 sampai 10 dengan frekuensi 12. Gitu kan? Maka tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang 0,5. Nah, batas bawah kelas Q1 kan 6 dikurang 0,5 5,5, panjang kelasnya 5. Nah, untuk menentukan panjang kelas, batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. 10 dikurang 6, 4 ditambah 1, 5, maka P-nya adalah 5. Nah, selanjutnya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Nah, ini kan frekuensi kelas kuartil. Nah, sebelumnya berarti 3. Sehingga FK di sini adalah 3. Dan F adalah frekuensi kelas kumulatif. Frekuensi kelas kuartil. Lihat, frekuensi kelas kuartil adalah 12. Maka F-nya adalah 12. Nah, udah gitu tinggal dimasukin aja ke rumusnya. Kan Q sama dengan TB ditambah P 1/4 N min FK per F. Maka TB-nya 5,5 ditambah P-nya 5, 1/4 kali 50 dikurang 3 per 12. 1/4 dikali 50, 12,5 dikurang 3 per 12. 12,5 dikurang 3 adalah 9,5 per 12. Nah, 9,5 dibagi 12 adalah 0,79. Sehingga 0,79 dikali 5 adalah 3,95. Ditambah 5,5 hasilnya adalah 9,45. Maka nilai dari kuartil bawah atau Q1 adalah 9,45. Jika ada pertanyaan, silahkan DM Instagram saya di @mahmudbadarudin6262. Oke, untuk selanjutnya di sini kita mencari kuartil atas. Nah, berarti Q3. Nah, sebelum kita memasuki mencari nilai Q3, maka kita harus menentukan dulu kelas Q3. Kelas Q3 rumusnya 3/4 dikali N. Berarti 3/4 dikali 50, yaitu 37,5. Nah, sekarang kita lihat 37,5 itu berada di batas yang mana. Nah, lihat frekuensi kumulatifnya ya, intinya sekali lagi. Ini kan 37. Sedangkan tadi kelas Q3-nya adalah 37,5. Nah, karena ini 37 aja, maka 37,5 itu ada di 21 sampai 25. Nah, berarti itu adalah kelas Q3 dengan frekuensi 6 dan frekuensi kumulatif 37. Nah, di sini TB-nya 20,5, P-nya 5, N-nya 50, FK-nya 37, F-nya 6. Tinggal masukin ke rumus. Berarti 20,5 ditambah 5 dikali 3/4 kali 50 dikurang 37 per 6. 37,5. Nah, 3/4 kali 50 kan 37,5 dikurang 37. Hasilnya adalah 0,5 per 6. 0,5 dibagi 6, 0,083. 0,083 dikali 5, hasilnya adalah 0,416. Nah, 0,416 ditambah 20,5 adalah 20,916. Nah, maka nilai dari Q3 atau kuartil atas adalah 20,916.
Nah, selanjutnya yang ketiga di sini adalah mencari kelas Q2 atau kelas median. Nah, untuk mencari kelas median, maka rumusnya adalah xn per 2 ditambah xn per 2 ditambah 1 dibagi 2. N-nya 50. Maka yang ada huruf N kita ubah jadi 50. Sehingga di sini adalah X50 per 2, X50 per 2 ditambah X50 per 2 ditambah 1 per 2. 50 dibagi 2, 25. 50 bagi 2, 25 tambah 1, 26 per 2. Sehingga mediannya adalah data ke-25 ditambah data ke-26 dibagi 2. Sekarang lihat data ke-25 dan ke-26 itu ada di nilai berapa. Nah, lihat frekuensi kumulatif 1532. Maka 25 dan 26 berada di 32. Maka kelas dari Q2 atau kelas median adalah 11 sampai 15 dengan frekuensinya adalah 17 dan frekuensi kumulatif adalah 15, seperti itu. Sehingga kita dapatkan TB-nya 10,5, P-nya 5, FK-nya 15, F-nya 17 dan N adalah 50. Nah, maka kita masukkan ke rumus Q2 yang sudah dipaparkan tadi di kertas sebelumnya dan di video sebelumnya pun sudah ada. Nah, TB-nya 10,5 ditambah 5 dikali setengah kali 50 dikurang 15 per 17. Nah, setengah kali 50, 25 dikurang 15 adalah 10 per 17. Nah, 10 per 17 silahkan boleh menggunakan kalkulator. Nah, 10 dibagi 17 adalah 0,58. 0,58 dikali 5 adalah 2,94. 2,94 ditambah 10,5 hasilnya adalah 13,44. Maka nilai Q2 atau median adalah 13,44. Nah, dari 1, 2, dan 3 didapat Q1 adalah 9,45, Q2 13,44, Q3 adalah 20,916. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, silahkan DM Instagram saya di @mahmudbadarudin6262. Oke, untuk mencoba silahkan dikerjakan soal dicoba ya. Yang sudah saya buat soalnya adalah tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3 dari. Nah, ini ada tabelnya. Silahkan dilengkapi dulu tabelnya, baru dihitung Q1, Q2, Q3-nya. Oke, video belajarnya sudah selesai. Kita lanjut ke penutupan. Nah, gimana sobat? Mudah bukan? Dan menyenangkan bukan? Dan memang seperti itu, matematika itu mudah dan menyenangkan. Tapi tergantung kalian. Jika kalian menganggap matematika itu susah, maka matematika itu akan susah. Dan bahkan untuk masuk gitu ya ke dalam bawah sadar kalian gitu akan susah. Karena kalian sudah menolak terlebih dahulu tentang matematika gitu. Jadi padahal matematika itu mudah gitu kan dan menyenangkan. Saya ingatkan lagi buat kalian yang belum like video ini, silahkan di like terlebih dahulu, kasih jempol terbaiknya. Nah, terus kemudian di share ke teman-temannya, di komen di kolom komentar, dan di subscribe channel YouTube ini agar kami lebih semangat dalam mengupload video pembelajaran. Nah, buat kalian juga yang mau tanya-tanya masalah matematika dan soal-soal matematika, soal olimpiade gitu, silahkan boleh kirim lewat DM Instagram saya di @mahmudbadarudin6262 atau kirim via email di badarudinmahmud070@gmail.com. Di follow juga ya Instagramnya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.